Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Vindi Vincentia Barus, perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah Politik dan Hukum. Di sini kelompok kami mengangkat kasus isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia yang bermula dari laporan sekelompok warga dan kuasa hukum yang meragukan keaslian ijazah SMA dan S1 milik Jokowi. Laporan itu diajukan ke kepolisian sejak 2022 hingga berlanjut hingga sekarang 2025 ketika tim pembela ulama dan aktivis kembali menegaskan dugaan pemalsuan dokumen. Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri kemudian meningkatkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan, memeriksa saksi serta menyita dokumen asli dari sekolah serta Universitas Gadjah Mada untuk pemeriksaan verifikasi forensik. Pihak istana dan penasihat hukum Jokowi menolak tudingan tersebut serta menegaskan bahwa seluruh ijazahnya adalah sah dan siap dibuktikan di pengadilan. Hingga kini proses hukum masih berjalan dan diharapkan bahwa proses hukum tersebut bisa menjadi klarifikasi publik serta pembersihan nama baik Presiden. Untuk mengamati lebih lanjut mengenai kasus tersebut, maka kelompok kami akan mewawancarai dari berbagai bidang yaitu praktisi, akademisi dan juga masyarakat dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan nama saya Hilary L. Harun. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya mewakili teman-teman saya sekalian ingin menanyai Bapak mengenai beberapa hal tentang isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Di sini Bapak sebagai apa Pak? Saya sebagai direktur sini ISR. ISR and Associate, I-nya itu I-Bank, S-nya Safruddin Ermerani. Jadi disingkat lo office ISR and Associate. Di sini Bapak berarti sebagai pengacara. Tuh. Saya advokat. Advokat, baik. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke dalam pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, dari sudut pandang hukum pidana, bagaimana kriteria sebuah ijazah bisa dianggap palsu secara yuridis, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat itu kan ada kita undang pidana tentang pasal 263 ya, pemalsuan. Itu 362. Ya, tentang palsu, surat palsu ya. 263 surat palsu. Nah, kalau dikatakan itu surat palsu, ya pasti ada asli, kan gitu. Nah, sekarang aslinya yang bagaimana? Kan itu kita mau lihat. Kita harus tahu dulu aslinya, baru bisa kita katakan palsu. Bagaimana kita mau melihat itu palsu kalau aslinya nggak kita lihat? Begitu juga sebaliknya, kita mau menuduh, ini palsu. Nih aslinya mana? Nggak ada ya. Jadi bagaimana perbandingan antara palsu dan asli? Kan itu dia. Jadi kalau kalian bicara tentang asli dan palsu, maka kalian harus tahu dulu aslinya yang mana, baru bisa kita lihat palsu atau ini palsu. Oh, ini uang palsu dan mana? Karena uang aslinya ini ada. Kalau di Terawang misalnya, kalau di Terawang dia nampak ada pita hitam, lalu kalian lihat ini di Terawang ada, tapi kenapa dikatakan palsu juga misalnya? Ya, mungkin kertasnya kali. Nah, kan gitu. Lihat kertasnya misalnya, kertasnya sama, tapi kenapa dikatakan uang palsu? Nah, ini uang asli, coba periksa. Mungkin ada nomor seri. Nah, hal-hal semacam itu kita harus punya perbandingan. Nggak bisa kita katakan, oh ijazah kau palsu, atau oh uang kau palsu. Ya asli mana? Saya kan juga bisa bilang uang Anda palsu, yang berpegang gitu, bisa. Apa? Karena saya anggap uang saya pegang ini asli, uang yang Anda pegang nggak asli, palsu itu. Nah, artinya kita harus bisa mengetahui dulu mana yang asli, mana yang palsu. Kalau kita tidak bisa melihat ada yang asli, bagaimana kita menilai itu sebuah palsu? Itu logikanya, ya kan? Secara yuridis, kalau kita mau melihat itu palsu, harus ada perbandingan asli.
Kalau tidak, nggak bisa kita anggap semuanya ini palsu kan. Oke, jadi menurut Bapak sendiri apabila kita ingin melihat suatu ijazah ini palsu atau asli, kita harus melihat dulu adakah perbandingan dengan ijazah yang asli. Baik Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, seberapa besar kemungkinan kasus seperti ini bisa masuk ke ranah perdata atau etik, bukan pidana? Itu tidak ada hubungan keperdataan, pidana. Sebenarnya tidak ada persoalan. Saya tanya sama awak, ini SMA awak palsu. Oh enggak Pak, asli. Mana ini? Nah persoalannya ketika saya bilang itu palsu, lalu awak tunjukkan asli, ada persoalan di situ kan? Enggak. Kita kan minta keyakinan aja nih. Kau tunjukkanlah kalau benar itu jajah kau asli, ini Pak asli. Hah, apa masalah? Jadi ketika orang bertanya, karena tidak berani kita menunjukkan sesuatu, lalu orang bertanya, itu palsu, apa dikatakan langsung dipidana atau diperdata? Nggak bisa. Statement semacam itu nggak bisa. Oke, jadi Bapak melihat bahwasannya persoalan ini tuh tidak perlu sampai masuk ke ranah perdata. Ngapain habis energi untuk hanya seorang jajah Jokowi aja sampai harus menggugat. Dan berarti isu dugaan ijazah palsu ini lebih ke ranah politik daripada hukum Kalau sendiri. saya begitu, apa hukumnya? Nggak ada. Mau dikejar-kejar kemana pun nggak ada, itu sampai ke pengadilan persidangan tentang itu udah bubar semua, udah nggak perlu lagi dibicarakan tentang jajah Jokowi. Baik Pak. Selamat siang Kak. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Hilary Alafradon. Saya merupakan mahasiswa ilmu politik Universitas Sumatera Utara tahun 2025. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin mewawancarai kakak sedikit mengenai pendapat kakak tentang isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Oke. Pada saat ini kakak sebagai apa nih Kak? Saya Ira Rizka Aisyah Lubi. Saya hari ini alhamdulillah salah satu dosen di program studi ilmu politik FISIP USU, dan terima kasih sudah memilih saya untuk diwawancarai dari sudut pandang akademisi untuk case terkait dugaan ijazah palsu presiden ke berapa dia? 7. Ya, oke, baik. Terima kasih. Baik, langsung saja kita ke pertanyaannya ya Kak. Menurut kakak nih sebagai akademisi, bagaimana dugaan pemalsuan ijazah ini terhadap kepala negara memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat pada institusi pendidikan tinggi? Oke, bagaimana dugaan pemalsuan ijazah ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi? Oke, baik. Menurut pandangan saya secara pribadi ya, ini jelas akan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi, jelas. Karena kalau namanya juga ada kasus terkait pemalsuan gitu kan, mau itu terbukti benar atau tidak, walaupun itu masih secara garis besarnya adalah dugaan, akan tetapi itu akan tetap mempengaruhi bagaimana masyarakat akan berpikir tentang pendidikan negara ini, apalagi kondisinya adalah pendidikan tinggi gitu kan, pendidikan tinggi di mana sebagai wadah tempat orang belajar yang tinggi gitu, termasuk di dalamnya disertai oleh guru-guru besar, itu kan sangat akhirnya mempengaruhi pola pikir masyarakat. Ternyata orang yang berpendidikan tinggi saja dapat melakukan tindakan yang tercela, kita bisa bilang, apabila itu memang terbukti benar adalah pemalsuan, berarti kan itu kan perbuatan tercela. Jadi menurut Kak Ira secara sudut pandang akademisi ya, ini yang mungkin menjadi tamparan keras juga buat kami sebagai akademisi, dimana ketika kami hendak membantu sesuatu, berarti kami harus mempertahankan integritas kami juga gitu, karena terkait ijazah palsu, memberikan informasi yang tidak jelas kepada mahasiswa, terus juga meneliti hal yang mencoreng, itu kan mempengaruhi integritas kami sebagai akademisi. Dan kami sebagai pihak dari perguruan tinggi saat ini berpikir kasus ini adalah kasus yang perlu jadi bahan belajar kami semua sebagai akademisi, khususnya di perguruan tinggi, karena ya masyarakat harus kembali percaya kepada kita, karena kita adalah pihak yang belajar secara spesifik pendidikan apa sih yang paling tinggi di negara ini. Kan kita selesai di S3 semua kan, S3 itu ada di mana belajarnya, di perguruan
perguruan tinggi kan. Jadi kita harap orang yang sudah menempuh pendidikan tinggi dapat mempertahankan integritasnya dan mempertanggungjawabkan ilmunya, dan diharapkan tidak dapat berperilaku tercela gitu. Semoga ngejawab. Jawab banget Iya. Kak. Jadi menurut kakak bahwasannya isu dugaan ini pastinya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Iya, terhadap gitu. perguruan tinggi. Baik, kalau dari kakak sendiri sebagai dosen ilmu politik, dari perspektif ilmu politik ini sejauh mana isu keaslian ijazah ini dapat dimanfaatkan sebagai alat politik atau bagaimana dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia? Oke, kalau berbicara tentang demokrasi itu kan singkatnya ya, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Tapi sebenarnya secara filsafatnya atau kita garis taris besar sampai ke dasarnya, demokrasi itu adalah sebenarnya pemahaman buat kita semua nih, bahwasanya kita itu harus berorientasi untuk ya sesama gitu ya. Demokrasi itu berarti kita tidak lagi dipegang kekuasaan penuh oleh orang-orang yang memiliki status tertinggi tertentu atau hanya kita dapat dipengaruhi oleh elit tertentu. Itu kita nggak lagi seperti itu. Nah, jadi ketika elit ataupun orang yang memiliki kekuasaan atau bahkan dia berstatus sebagai aktor politik melakukan suatu tindakan yang membohongi publik, meraih kekuasaan dengan cara tidak sebagaimana pahamnya publik, maka kan itu salah satu bentuk dari kebohongan, membohongi publik, dan ini adalah kebohongan publik. Nah, maka dari itu ya ini akan dapat dikaitkan dengan tercorengnya demokrasi itu sendiri gitu. Jadi mungkin kita bisa menganalisis si demokrasinya itu lebih luas gitu. Jangan cuman demokrasi itu karena dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, tapi demokrasi itu ternyata lebih kompleks dan lebih luas daripada itu sendiri gitu. Nah, termasuk di dalamnya ketika ada elit politik melakukan suatu pembohongan kepada publik sendiri, ya jelas itu berarti pencoreng demokrasinya, karena balik lagi marwah demokrasinya kan yang perlu kita pertahankan gitu. Nah, terus kalau tadi berbicara tentang karena saya mewakili akademisi, pendidikan seperti itu yang perlu saya ajarkan kepada mahasiswa dan kepada kalian semua, bahwasanya demokrasi itu berjalan sebagaimananya demokrasi saja seharusnya. Jadi kalaupun misalnya memang tidak terpilih atau masyarakat tidak memilihnya, ya biarkan saja berjalan seperti itu, karena memang demokrasi jalannya seperti itu gitu loh. Nah, ketika demokrasi menuntut bahwasanya kita adalah demokrasi yang terpimpin, kita adalah demokrasi yang prosedural. Prosedural seperti apa? Prosedural seperti misal mencantumkan ijazah dengan asli yang benar, terus juga berpendidikan yang baik, berperilaku yang baik. Biarkan itu berjalan semestinya, karena demokrasi memang mengajarkan itu harus berjalan seperti itu gitu. Jadi kenapa harus kita coreng lagi dalam prosedur pelaksanaannya dengan memasukkan ini, mencoreng ini, tidak memenuhi syarat ini? Ya kalau nggak terpenuhi atau memang itu tidak tepat tempatnya, ya udah biarkan, nggak usah terseleksi saja gitu loh. Ngerti nggak sih maksud Kak Ira? Semoga paham ya teman-teman ya. Jadi istilahnya kayak demokrasi biarlah berjalan sebagaimana demokrasi seharusnya saja, jika kita memang berprinsipnya sebagai negara yang demokrasi gitu. Itu yang perlu kita edukasi bersama. Dan pendidikan kan mengajarkan kebaikan kan, dan kalaupun itu dugaannya terbukti tidak benar, kalaulah saya sebagai orang yang dinyatakan oleh publik membohongi publik dengan karena saya memalsukan ijazah, mungkin saya akan secara terang-terangan ini ijazah saya gitu. Mungkin saya akan secara jujur, karena saya tidak terima gitu kan kalau misalnya saya adalah orang yang tidak prosedural dan tidak menjalankan demokrasi sebagaimana demokrasi. Cuman kan kali ini terbentuknya seperti drama dan lain-lainnya kan, tidak ada pernyataan yang tegas bahwasanya ini ijazah saya. Ini kalau kalian kuliah di USU nanti kalian bisa akses tuh, kalian ada di direktori, kalian ada bukti banyak gitu bahwasanya kalian memang pernah berkuliah di USU gitu loh. Dan untuk menunjukkan itu kenapa enggak? Karena kan kita demokrasi yang berjalan bagaimana demokrasi. Jadi kedepannya kalau kalian dituduh memalsukan ijazah, ya kalian tinggal nunjukkan aja kan ijazah kalian harusnya. Cuman karena ini masih dugaan kan, kita nggak ngelihat juga kan ini loh ijazahnya kan gitu, kita belum ngelihat gitu. Jadi kita masih duga dan menduga gitu. Jadi ya kalian dapat belajar juga dari case ini. Mungkin itu pandangan dari Kak Ira. Oke, baik. Gitu. Terima kasih Kak Ira atas pandangannya yang Ya, pastinya membantu sama-sama. kami semua sebagai mahasiswa. Sama-sama. Mungkin sekian aja pertanyaan dari kami Kak. Kami Siap. tutup dengan terima kasih. Sama-sama, sukses semuanya. Amin. Sukses.
Selamat sore Pak. Sore. Izin sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Hillary L. F. Harun. Saya mewakili dari teman-teman saya semua di sini. Kami merupakan mahasiswa ilmu politik tahun 2025 dan pada saat ini kami memiliki tugas untuk mewawancarai narasumber mengenai ijazah palsu Jokowi Pak. Nah, ijazah palsu ini sendiri sebenarnya kan sudah diajukan ke kepolisian sejak tahun 2022 dan masih berlanjut hingga sekarang tahun 2025. Yang sebenarnya mulanya itu ketika tim pembela ulama dan aktivis kembali menegaskan dugaan pemalsuan dokumen. Bagaimana menurut Bapak, seberapa penting apa keaslian ijazah seorang presiden dalam menilai kredibilitas dan integritas kepemimpinannya? Yang pertama, saya masih ambigu masalah ini ijazah palsu apa asli. Karena kan memang belum ada ketetapan hukumnya kan. Oke, jadi kalau boleh diralat ini masih dugaan ijazah palsu lah berarti ya. Nah, kalau pendapat saya kalau masalah ijazah nih ya, ini saya pribadi ya. Ya, Pak. Pak. Jadi analoginya saya sendiri aja tidak mewajibkan anak untuk kuliah. Anak sendiri tidak mewajibkan kuliah kalau di Indonesia. Kenapa? Saya sendiri merasakan itu, hasil kuliahku dulu sampai sekarang nggak ada yang terpakai di dunia nyata ini. Saya kebetulan kuliah ekonomi, banyak teori ekonomi yang sudah terbantahkan di dunia nyata tapi masih jadi mata kuliah wajib di Fakultas Ekonomi. Bayangkan kita belajar hal yang salah, diwajibkan belajar hal yang salah. Sepandai-pandainya kita tamat berarti kita pandai dengan hal yang salah berarti. Jadi kalau saya pribadi ya ditanya tentang itu ya, tapi kalau konteksnya ini karena memang ini dia kan ceritanya kan itu kepala negara Sebagai pemimpin negara. ya, artinya logikanya kalau saya sih yang saya pertanyakan ya teknis perekrutannya ya, teknis perekrutannya memang nggak cukup ijazah lah patokannya ya, nggak cukup lah di ijazah tadi. Jadi kalau ceritanya poin pertanyaan tadi seberapa penting itu, Iya Pak. kalau dari kita cerita angka dari 1 sampai 10 saya mungkin masih angka 6. Penting apa tidak ijazah itu? Pertanyaan terakhir Pak, Ya. mengenai ijazah palsu Jokowi. Sebenarnya apakah masyarakat itu sudah mendapatkan informasi yang cukup jelas dan transparan mengenai hasil penyelidikan kasus ijazah Jokowi Pak? Kalau itu saya bilang sudah rahasia umum lah. Kalau yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang menyangkut public figure, pejabat, pasti yang dipublish ke masyarakat pasti sudah lewat sensor. Itu aja. Nggak ada yang real ceritanya, itu pasti lihat karena memang itu beberapa pertimbangan itu kan, mungkin stabilitas, mungkin ya nama baik atau ya itu tadilah banyak kepentingan di situ, pasti itu disensor. Menyangkut public figure apalagi ini mantan orang nomor 1, mantan nggak ada mantan presiden ya, presiden RI ke-7 dah. Jadi itu dari saya kalau cerita itu. Oke. Baik, terima kasih ya Pak atas Sama-sama. jawabannya. Kami sangat terbantu dengan jawaban Bapak. Mungkin sekian dari kami Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sama-sama.